Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emina dengan NIM 0821111333 026, kelas B2, mata kuliah Fisika Komputasi 2. Dalam video ini saya akan membahas tentang tugas kuis Fisika Komputasi 2, membahas tentang metode eksplisit dan juga metode implisit, mencakup perbedaan-perbedaan di antara kedua metode ini. Untuk topik pembahasan pada video ini sendiri terdapat dua topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Kemudian, perbedaannya ini kita akan menceritakan perbedaan kedua metode ini baik secara matematis maupun fisis. Untuk topik pembahasan yang kedua adalah setelah kita mengetahui ini apa sih perbedaan di antara metode eksplisit dan juga metode implisit, kemudian kita membandingkan dan mencari tahu mana yang lebih baik antara metode eksplisit dan juga metode implisit untuk menyelesaikan kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan juga Poisson, maupun persamaan hiperbolik, yaitu persamaan gelombang. Next. Baik, karena terdapat dua topik pembahasan, untuk pembahasan yang pertama ini kita mencari tahu dulu perbedaan antara metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Menceritakan perbedaan kedua metode ini baik secara matematis maupun fisis. Sebelum kita melangkah ke apa sih perbedaan antara metode eksplisit dan juga metode implisit, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, paham apa sih yang dimaksud dengan metode eksplisit, apa sih yang dimaksud dengan metode implisit. Baik, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang apa itu metode eksplisit. Jadi, metode eksplisit adalah suatu pendekatan numerik dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDE, di mana nilai solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung secara langsung dari nilai solusi pada langkah waktu sebelumnya. Kemudian, pendekatan ini sering disebut sebagai eksplisit karena pada waktu berikutnya dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi dari solusi pada waktu sebelumnya, tanpa perlu menyelesaikan persamaan sistem nonlinear. Kemudian, gimana sih persamaan atau persamaan matematis dari metode eksplisit? Jadi, secara matematis, metode eksplisit dapat dinyatakan dengan persamaan iteratif umum untuk solusi U pada langkah waktu J plus 1 sebagai berikut. Jadi, U I, J plus 1 sama dengan F fungsi U I dikurangi 1, J, U I, J U I plus 1, J, delta T, dan juga delta X, di mana F adalah fungsi yang memodelkan hubungan antara nilai solusi pada langkah waktu sebelumnya dan parameter langkah waktu delta T serta parameter langkah ruang, yaitu delta X. Selanjutnya, karena kita sudah paham apa itu metode eksplisit, kita juga harus paham nih apa itu metode implisit. Jadi, metode implisit adalah pendekatan numerik dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PDE, di mana solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung melalui penyelesaian suatu sistem persamaan nonlinear. Berbeda dengan metode eksplisit yang menghitung nilai solusi secara langsung dari nilai pada langkah waktu sebelumnya, metode implisit ini memerlukan penyelesaian sistem persamaan yang melibatkan nilai solusi pada langkah waktu berikutnya. Nah, secara matematis, metode implisit dapat dinyatakan dengan persamaan iteratif umum untuk solusi U pada langkah waktu J plus 1 sebagai berikut. F fungsi U I minus 1, J plus 1 UI, J plus 1, UI plus 1, J plus 1, delta T, dan juga delta X, sama dengan 0, di mana F adalah fungsi yang mencakup hubungan antara nilai solusi pada langkah waktu berikutnya dan parameter langkah waktu delta T, serta parameter langkah waktu ruang delta X pada setiap iterasi. Sistem persamaan nonlinear ini dapat dipecahkan menggunakan metode iteratif seperti metode Newton-Raphson.
Nah, karena kita sudah tahu apa itu metode eksplisit dan juga metode implisit, kita bisa mencari tahu nih apa sih perbedaan dari kedua metode ini secara matematis dan juga secara fisis. Yang pertama, kita akan mencari tahu dulu secara matematisnya. Nah, sebenarnya untuk matematis sendiri ini terdapat 3 poin perbedaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang dari metode eksplisit terlebih dahulu. Poin perbedaan yang pertama itu tentang iteratif langkah waktu, di mana metode eksplisit sendiri itu solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung secara langsung dari solusi pada langkah waktu sebelumnya. Nah, untuk metode eksplisit sendiri, ini persamaan iteratifnya sering disederhanakan dan lebih mudah diimplementasikan seperti UI, J plus 1, F fungsi UI minus 1, J, UI, J, UI plus 1, J, delta T, dan juga delta X. Kemudian, untuk poin perbedaan secara matematis yang kedua, ini tentang keterbatasan stabilitas, di mana metode eksplisit sendiri itu rentan terhadap batasan stabilitas numerik, terutama ketika langkah waktu besar atau kondisi batas kompleks terlibat. Metode eksplisit juga kondisi stabilitasnya sering membatasi langkah besar, waktu, dan langkah ruang yang dapat digunakan. Nah, poin ketiga perbedaan matematis antara metode eksplisit dan juga metode implisit ini tentang efisiensi komputasi, di mana metode eksplisit ini lebih efisien secara komputasi karena tidak melibatkan penyelesaian sistem persamaan non-linear. Dia juga lebih cocok untuk simulasi dengan perubahan cepat dan sumber daya komputasi yang terbatas. Nah, karena sudah membahas tentang metode eksplisit, kita juga membahas tentang metode implisit. Nah, untuk metode implisit sendiri, untuk poin perbedaan matematis yang pertama, yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linear, di mana metode implisit ini, persamaannya ini sering memerlukan metode iteratif yang kompleks. Nah, metode implisit juga mempunyai solusi pada langkah waktu berikutnya melibatkan penyelesaian suatu sistem persamaan non-linear seperti F fungsi UI, 1, UI minus 1, J plus 1, UI, J plus 1, UI plus 1, J plus 1, delta T, dan juga delta X sama dengan 0. Kemudian, untuk poin perbedaan yang kedua, ini tentang stabilitas numerik yang tinggi, di mana metode implisit ini lebih stabil secara numerik, bahkan dalam kasus langkah waktu yang besar dan kondisi batas yang rumit. Nah, metode implisit ini juga dapat menangani masalah yang memerlukan stabilitas numerik yang tinggi. Kemudian, untuk poin perbedaan matematis ini, yang ketiga ini tentang kompleksitas matematis, di mana metode implisit ini representasinya itu lebih kompleks matematisnya karena terlibat dalam penyelesaian sistem persamaan linear pada setiap langkah waktu. Nah, metode implisit ini cocok digunakan untuk masalah dengan kondisi batas yang kompleks atau perubahan gelombang yang lambat. Nah, karena kita sudah tahu nih apa itu metode eksplisit, apa itu metode implisit, dan juga sudah tahu apa perbedaan di antara keduanya secara matematis, kita juga akan membahas perbedaan keduanya secara fisis. Nah, secara fisis ini sama juga dengan perbedaan matematis, terdapat 3 poin perbedaan. Untuk yang pertama, kita akan menjabarkan tentang metode eksplisitnya terlebih dahulu. Di mana poin yang pertama ini tentang interpretasi langsung. Metode eksplisit ini interpretasi fisiknya mudah dimengerti karena solusi dihitung langsung dari kondisi sebelumnya. Dan metode eksplisit ini juga cocok digunakan untuk masalah yang membutuhkan interpretasi fisik yang langsung dan intuitif. Kemudian, poin perbedaan yang kedua ini tentang rentan terhadap ketidakstabilan, di mana metode eksplisit ini rentan terhadap ketidakstabilan numerik, terutama dalam kasus langkah waktu besar atau kondisi batas yang rumit. Kemudian, metode eksplisit ini juga digunakan ketika interpretasi fisik yang langsung lebih penting daripada stabilitas numerik yang tinggi. Nah, untuk poin perbedaan fisik yang ketiga, ini tentang simulasi dengan kecepatan tinggi, di mana metode eksplisit ini cocok untuk simulasi dengan perubahan cepat atau pada kasus di mana sumber daya komputasi terbatas. Dan juga metode eksplisit ini cocok digunakan untuk kecepatan komputasinya memungkinkan simulasi dengan waktu komputasi yang lebih singkat. Nah, untuk metode eksplisit sudah dijabarkan nih.
Kemudian, selanjutnya adalah metode implisit. Sama juga, untuk poin interpretasi kurang langsung, di mana metode implisit ini interpretasi fisiknya kadang-kadang kurang langsung karena melibatkan penyelesaian sistem persamaan non-linear. Dan juga metode implisit ini digunakan ketika stabilitas numerik dan akurasi lebih diutamakan daripada interpretasi fisik langsung. Nah, untuk poin perbedaan fisik yang kedua, yaitu tentang stabilitas numerik yang lebih baik, metode implisit ini lebih stabil secara numerik, bahkan dalam kasus langkah waktu besar atau dalam kondisi batas yang kompleks. Metode implisit ini diperlukan ketika ketahanan terhadap ketidakstabilan numerik dan akurasi tinggi diperlukan. Kemudian untuk poin perbedaan fisik yang ketiga ini tentang simulasi dengan kompleksitas tinggi, di mana metode implisit ini cocok untuk simulasi masalah yang kompleks, terutama yang melibatkan kondisi batas yang rumit atau perubahan gelombang yang lambat. Menghasilkan hasil yang akurat meskipun pada kondisi masalah yang kompleks. Nah, karena sudah paham nih apa itu metode eksplisit, metode implisit, apa itu perbedaan antara metode eksplisit dan juga metode implisit, perbedaan secara matematis maupun fisik. Kemudian kita akan membahas nih, mana sih di antara metode ini, yaitu di antara metode eksplisit dan juga metode implisit yang lebih baik digunakan untuk kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan juga Poisson, maupun dalam kasus hiperbolik, yaitu persamaan gelombang. Baik, yang pertama kita akan membahas lebih dahulu untuk kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan Poisson. Nah, kedua metode ini, yaitu metode eksplisit dan juga metode implisit, ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk metode eksplisit sendiri, kelebihannya yaitu dia itu lebih efisien untuk masalah dengan perubahan cepat atau ketika solusi pada setiap langkah waktu dapat dihitung dengan cepat. Sedangkan kelebihan dari metode implisit ini, dia itu lebih stabil numerik dan dapat menangani masalah dengan kondisi batas yang kompleks. Untuk metode eksplisit sendiri, untuk kasus parabolik, yaitu kelemahannya rentan terhadap instabilitas numerik, terutama ketika langkah waktu besar atau dalam kasus batas yang kompleks. Kemudian, untuk metode implisit sendiri, kelemahannya ini, dia itu lebih kompleks secara komputasi karena melibatkan penyelesaian sistem persamaan nonlinear pada setiap langkah waktu. Kemudian, selanjutnya adalah untuk kasus hiperbolik atau persamaan gelombang. Sama dengan kasus sebelumnya, yaitu kasus parabolik. Sama dengan kasus sebelumnya, yaitu untuk kasus parabolik. Untuk kasus hiperbolik sendiri, metode eksplisit dan juga implisit ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan, di mana metode eksplisit ini kelebihannya untuk kasus hiperbolik ini dia tuh cocok untuk masalah dengan perubahan cepat dan sumber daya komputasi yang terbatas, dan dia juga interpretasi fisiknya itu ya yang langsung dan juga intuitif. Untuk metode implisit sendiri itu kelebihannya dia lebih stabil secara numerik dan dapat menangani perubahan gelombang yang lambat atau kondisi batas yang kompleks. Metode implisit ini juga dapat memberikan hasil yang akurat bahkan dengan langkah waktu yang besar. Nah, untuk kelemahannya sendiri, metode eksplisit ini rentan terhadap ketidakstabilan numerik, terutama ketika langkah waktu yang besar dan kondisi batas yang rumit. Nah, metode implisit sendiri ini dia lebih kompleks secara komputasi dan interpretasi fisiknya tidak terlalu langsung. Karena kita sudah tahu nih mana kelebihan dan kelemahan masing-masing metode untuk kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace dan Poisson, dan juga kasus hiperbolik untuk persamaan gelombang, kita bisa menarik kesimpulan di antara kedua metode ini, mana sih yang lebih baik untuk kedua kasus ini, yaitu kasus parabolik persamaan Laplace dan Poisson, dan juga kasus hiperbolik, yaitu persamaan gelombang. Di sini terdapat dua kesimpulan mana yang lebih baik untuk kedua kasus ini. Untuk kesimpulan yang pertama ini, jika prioritas utama adalah kecepatan komputasi dan interpretasi fisik yang langsung, metode eksplisit dapat menjadi pilihan yang baik dalam kasus parabolik dan hiperbolik dengan perubahan cepat. Nah, untuk kesimpulannya kedua ini, jika stabilitas numerik dan akurasi tinggi menjadi prioritas, terutama dalam kondisi batas yang kompleks atau perubahan gelombang yang lambat, metode implisit yang dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam kedua kasus tersebut. Baik, karena tadi sudah
menjelaskan tentang apa itu metode eksplisit, kemudian apa itu metode implisit, dan juga sudah dijelaskan apa perbedaan di antara keduanya secara matematis maupun secara fisis. Dan juga setelah kita tahu nih apa perbedaannya, kita juga mencari tahu mana di antara kedua metode ini yang lebih baik. Nah, kemudian dari penjelasan tadi diperoleh kesimpulan masing-masing dari metode ini sama-sama lebih baiknya digunakan. Nah, untuk metode eksplisit ini lebih baik digunakan ketika prioritas utama adalah kecepatan komputasi dan interpretasi fisik yang langsung, sedangkan metode implisit ini lebih baik daripada metode eksplisit ketika kasusnya itu jika stabilitas numerik dan akurasi tinggi menjadi prioritas, terutama dalam kondisi batas yang kompleks atau perubahan gelombang yang lambat. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan terkait metode eksplisit dan juga metode implisit ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erina dengan NIM 0821111026. Mohon maaf apabila ada salah kata selama menyampaikan video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.